Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku Intan Nurjana. Oke, kita akan lanjut di video yang kedua, masih lanjutan dari video yang pertama. Nah, di video yang kedua ini Intan akan ngebahas apa saja tipe-tipe manajer menurut pandangan Islam. Oke, sebelum masuk ke topiknya, aku akan jelasin apa itu manajer. Karena supaya kita bisa memberikan gambaran, oh manajer seperti ini gitu. Manajer adalah seorang yang mengkoordinir, merencanakan, yang mengontrol segala kegiatan dari suatu perusahaan untuk bisa mencapai tujuan atau visi dan misinya bisa terkabul atau tercapai dengan baik. Manajer memiliki kedudukan yang paling pokok karena dia harus berusaha secara optimal untuk bisa menggerakkan setiap bawahannya agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh setiap manajer, oleh setiap perusahaan. Oke, saya akan lanjut di tipe manajer yang pertama adalah ketegasan. Kenapa ketegasan? Karena ketegasan adalah suatu kunci pokok dari seorang manajer agar bisa mengendalikan setiap keputusan yang dikeluarkan agar bisa terrealisasi dengan baik. Maka seorang manajer harus perlu tegas dalam melakukan setiap keputusan. Semisal, jika seorang manajer mengatakan keputusan C dengan argumentasi yang begitu jelas, padat, dan bisa dipahami, maka secara otomatis setiap bawahannya harus juga mensepakati bahwa manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang memiliki ketegasan dalam mengambil setiap sikap. Nah, otomatis setiap bawahan harus tunduk kepada keputusan, dan keputusan itu juga yang terbaik untuk setiap perusahaannya. Yang kedua adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang setiap esensinya adalah saling bertukar pikiran sesama bawahan dan juga atasan, sesama divisi, sesama link gitu. Nah, manajer yang baik adalah manajer yang merespon pendapat-pendapat bawahannya dan juga mendengarkan setiap keluh kesah setiap bawahannya, sehingga termuncul pula di samping ketegasan, musyawarah juga tak kalah penting karena musyawarah juga bisa dijadikan sebuah habit atau kebiasaan setiap perusahaan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan amatlah sangat penting untuk setiap perusahaan, apalagi soal keuangannya. Keterbukaan seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang manajer yang sekaligus pemimpin yang baik untuk setiap rakyatnya. Nah, sejarah telah mencatat bahwa Umar bin Khattab menyampaikan kepada wanita-wanita karena pada saat itu banyak lelaki-lelaki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu maharnya yang sangat mahal. Umar bin Khattab mengatakan bahwa, wahai wanita, janganlah kalian membuat mahar yang mahal-mahal. Mendengar hal ini, seorang wanita pun protes dan tertuanglah pada Quran Surat An-Nisa ayat 20. Yang artinya, sedangkan kamu telah berikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Nah, saya tidak setuju kepada kebijakan Anda. Langsung Umar bin Khattab menjawab. Umar adalah salah satu wanita yang Umar salah dan wanita itu yang benar. Nah, pada intinya keterbukaan di sini adalah menunjukkan bahwa manajer yang baik adalah manajer yang transparan dan terbuka, apalagi setiap hal-hal, apalagi soal keuangan. Jadi, setiap masalah yang terjadi, apalagi soal keuangan, harus terbuka antara setiap divisi di setiap perusahaan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah pemahaman yang mendalam tentang tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami secara baik dan paham dan juga teliti. Karena hal tersebut akan mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara loyalitas kepada suatu perusahaan agar bisa berjalan dengan baik.
Nah, di poin selanjutnya ada juga beberapa poin yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer secara Islam. Nah, yang pertama adalah seorang manajer harus mampu menggerakkan atau memberikan motivasi para karyawan agar bisa bekerja dengan semangat dan penuh loyalitas. Yang kedua, seorang manajer harus mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan apa yang mereka punya agar tugasnya bisa diselesaikan dengan tepat dan sesuai tempatnya atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga adalah seorang manajer harus mampu memberikan reward. Reward di sini adalah penghargaan, tak hanya dengan uang atau material, tapi bisa dengan pujian, bisa dengan motivasi, bisa dengan perlakuan secara langsung, memberikan pujian lah, memberikan motivasi. Nah, akan di sini bisa meningkatkan dan juga bisa membangkitkan semangat pada karyawan dan juga bawahan, sehingga mereka sangat bersemangat dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah seorang manajer harus mampu memberikan contoh yang baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bahwa harus memberikan suri tauladan yang baik, memberikan semua perlakuan yang baik, harus memiliki sifat yang jujur, taat kepada agama, menjauhi larangan. Setiap perusahaan kan mesti ada sistemnya. Nah, kita harus bisa manajer itu harus bisa memberikan perlakuan yang baik sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh menyalahi anggaran atau aturan. Nah, itu cukup sekian di video yang kedua tentang tipe manajer yang dibutuhkan untuk setiap perusahaan secara Islam. Nah, akan lanjut lagi di video yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.